warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah kalian sehat semua ya. Nah, kalian jangan pernah patah semangat untuk belajar ya. Tetap jaga kesehatan, taati aturan pemerintah. Intinya kalian tetap selalu bersyukur adanya pandemi ini. Pokoknya kalian jangan pernah patah semangat, intinya gali terus informasi. Di sini sebelum melakukan pembelajaran, ibu akan berdoa dulu bareng-bareng supaya pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Ayo ketua kelasnya pimpin doa. Ya, berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah, berdoa selesai. Sebelum mulai pelajaran, ibu absen terlebih dahulu ya, agar ibu tahu siapa saja yang tidak hadir. Putri, Wulan, Angga, Ahmad, Anjani. Oke, berarti kalian hadir semua, dan yang hadir otomatis kalian sudah pasti sehat dong. Jangan pernah kalian tidak minum vitamin, ya kalian terus minum vitamin agar tubuh kalian itu tetap sehat. Banyak minum buah dan sayur. Nah, di materi yang sekarang di pertemuan ini, ibu akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ini merupakan materi lanjutan dari minggu kemarin. Nah, adapun tujuan pembelajarannya sama seperti minggu kemarin. Sebelumnya ibu akan mengulas sedikit bahwa kemarin ibu sudah menjelaskan tentang pengertian dari jaringan tumbuhan, kemudian ada bagian-bagiannya, dan baru ibu menjelaskan jaringan meristem serta bagian dan fungsinya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan lanjutan dari materi tersebut, yaitu jaringan dewasa. Nah, atau jaringan permanen. Di sini sebelum melakukan pembelajaran, ibu akan menyuruh kalian untuk keluar kelas terlebih dahulu. Kalian amati tumbuhan atau tanaman di sekitar kita. Ibu beri waktu 2 menit ya. Kalian amati. Silahkan. Kenapa? Oh, ini nih ada pertambahan waktu, katanya Bu 2 menit cepat ya. Udah, ibu beri waktu 5 menit. Silahkan ibu beri waktu 5 menit ya. Kalian amati. Ibu tunggu ya. Alhamdulillah sudah selesai? Sudah selesai. Nah, kalian sudah selesai mengamati tanaman atau tumbuhan di sekitar kita. Duduk yang rapi. Ibu akan menjelaskan materi kali ini, tapi kalian harus duduk yang rapi dan jangan ada yang ngobrol. Baik. Jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan permanen atau jaringan dewasa ini merupakan jaringan yang sudah melalui tahap diferensiasi, di mana jaringan permanen atau jaringan dewasa ini sudah memiliki struktur dan fungsinya masing-masing. Jaringan permanen atau jaringan dewasa ini terbagi menjadi jaringan epidermis dan jaringan dasar. Jaringan epidermis itu merupakan jaringan yang berada di bagian terluar tumbuhan yang berfungsi untuk menjaga bagian-bagian tumbuhan yang berada di dalamnya. Jaringan epidermis ini tersusun atas sel-sel hidup. Dan jaringan epidermis juga biasanya berbentuk bervariasi. Ada yang berbentuk duri, berbentuk kayu, berbentuk stomata, dan lain sebagainya. Contohnya pada duri, bisa lihat pada tanaman kaktus. Dan pada kayu bisa kalian lihat di luar tadi pas kalian pengamatan ada tanaman apa coba? Iya Putri, ada tanaman apa Bu? Betul sekali, ada tanaman mangga Bu katanya. Nah, di situ merupakan jaringan epidermis. Jadi bagian terluar yang kayu itu adalah jaringan epidermis, di mana itu melindungi batang, pokoknya ada jaringan yang ada di dalamnya itu dilindungi sama epidermis. Nah, dan kemudian ada jaringan dasar, di mana jaringan dasar ini adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel yang hidup. Dan jaringan dasar juga memiliki bentuk yang bervariatif, di mana jaringan dasar ini terletak pada daun, terletak pada batang, terletak pada bunga, pokoknya seluruh di bagian tumbuhan itu ada jaringan dasarnya. Nah, kemudian ibu akan menjelaskan juga tentang
jaringan penyokong atau jaringan penyokong ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat tanaman, di mana tanaman itu bisa kuat, dia tidak bisa tumbang kena angin, dia kuat menerpa angin sebesar apapun. Karena apa? Adanya jaringan ini, jaringan penyokong. Jaringan penyokong juga terbagi menjadi dua, ada kolenkim dan sklerenkim, di mana kolenkim merupakan jaringan yang disusun atas sel-sel yang hidup dan berfungsi untuk menyokong tanaman atau tumbuhan yang muda. Dia juga dapat menebal di sekitar dinding sel. Kemudian sklerenkim. Sklerenkim ini perbandingan dari kolenkim, di mana sklerenkim ini tersusun atas sel-sel yang mati. Kalau tadi kan tersusun atas sel-sel hidup. Nah, dia juga dapat menyokong, tapi menyokongnya tumbuhan yang sudah tua. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi tumbuhan yang masih muda. Jadi seperti itu. Nah, Ibu hanya menjelaskan materi cukup segini saja. Nanti Ibu akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apakah ada yang mau bertanya anak-anak Ibu? Baik, itu ada si Wulan mau bertanya, katanya, Ibu, perbedaannya epidermis kayu sama yang berduri itu di tanaman apa aja ya, Bu? Nah, tentunya kalian sudah bisa membedakannya sendiri. Nah, di sini Ibu akan memberi tugas. Tugasnya ini merupakan tugas kelompok, di mana dalam satu kelompok beranggotakan 5 orang. Nanti Ibu akan bagi sesuai dengan nomor urut absen. Kalian lakukan pengamatan tumbuhan di sekitar rumah kalian. Kalian lihat ada epidermis yang berbentuk kayu, tanaman apa aja, nanti kalian tulis. Yang berduri apa aja kalian tulis ya. Nanti minggu depan tugasnya dikumpulkan di forum GCR yang nanti Ibu akan berikan forumnya. Nanti kalian kumpulkan minggu depan, jangan lupa. Cukup jelas tugasnya. Ya, tugasnya hanya tadi pertanyaan dari teman kalian. Nanti kalian bedakan. Epidermisnya itu ada yang berbentuk kayu, Bu, di tanaman apa aja? Di tanaman mangga, di tanaman jambu, dan lain sebagainya. Ada yang berbentuk duri, Bu, di apa aja? Di stomata apa aja? Nanti kalian tulis. Berdasarkan kelompok, nanti kalian kerja sama ya. Jangan ada yang tidak bekerja pokoknya. Nanti temennya kalau ada yang nggak ikut kerja kelompok, tulis aja siapa namanya. Nanti lapor ke Ibu. Ada yang bisa menyimpulkan materi sekarang? Oke, ayo kita simpulkan bareng-bareng. Nah, jaringan dewasa atau jaringan permanen ini merupakan jaringan yang sudah tetap, di mana jaringan ini sudah melewati masa diferensiasi. Karena jaringan ini sudah memiliki struktur dan fungsinya masing-masing. Jaringan ini terbagi atas jaringan epidermis dan jaringan dasar. Kemudian ada jaringan penyokong. Ya, jaringan penyokong ini merupakan jaringan yang dapat memperkuat tumbuhan. Dan jaringan ini terbagi atas kolenkim dan sklerenkim. Baik, materinya cukup sekian. Kalian jangan lupa terus belajar, gali informasi sebanyak-banyaknya. Intinya kalian harus tetap taati apa saja kalian itu, apa ya maksudnya, kalian tuh tugasnya belajar. Jadi kalian tuh harus apa saja sih yang harus saya lakukan dalam belajar. Kalian cari informasi, baca jurnal, baca buku, pokoknya apapun medianya kalian harus tetap belajar. Kan sekarang banyak di Google, kalian bisa cari tuh apa saja sih pelajaran minggu besok tentang ini, tentang itu. Kalian bisa cari, bisa baca, biar pas pembelajaran kita bisa ngulasnya bareng-bareng. Nah, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kalian jaga kesehatan, jangan lupa kalian tugasnya dikumpulkan ya. Nah, sebelum pelajaran selesai, Ibu akan mengajak kalian untuk berdoa dulu agar pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.